Shalom, selamat sore adik-adikku semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Tapi kok ada yang lemes sih? Wah, sakit ya? Kalau sakit, kakak doain deh semoga adik-adik yang mungkin saat ini lagi gak enak badan atau sedang merasakan flu, batuk, pilek, kakak doakan semoga besok sembuh ya adik-adik ya, biar besok bisa fit lagi dan bisa kembali beraktivitas dan sekolah. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, kita sebagai anak Tuhan Yesus itu harus apa sih? Ada yang tahu? Nah, kita sebagai anak Tuhan Yesus itu harus setia sama siapa? Setia sama Tuhan Yesus. Nah, kakak yang mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian judulnya Aku Anak yang Setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Nah, jadi gimana tadi lagunya? Pasti semangat banget ya. Kita pagi-pagi olahraga dulu, kita lemaskan badan. Nah, adik-adik, kita itu harus selalu setia sama Tuhan Yesus. Apalagi apa? Kita sudah mendengarkan firman-Nya, berarti kita harus siap menjalankan firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan. Tuhan menjadikan kita untuk menjadi muridnya, berarti kita harus setia selalu mengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau berjemur nih, berjemur di bawah matahari. Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu judulnya Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
berangkat dulu nih. Kita mesin dagang sebelum kita mendengar firman Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok pupuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak yang mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup matanya, kita lipat tangan kita. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu hari ini ya Tuhan. Karena sore pada hari ini adik-adik boleh berkumpul kembali dalam ibadah online sekolah minggu di GSCA Arasi ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan. Engkau jamah mereka ya Tuhan, agar Engkau bisa menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Karena Engkau adalah obat dari segala obat, dokter dari segala dokter. Tuhan Yesus, baru saja adik-adik juga memberikan persembahan ya Tuhan.
Semoga persembahan tersebut bermanfaat untuk rumahmu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah menjadi ladang berkat untuk adik-adik juga ya Tuhan. Walaupun mereka hanya memberikan sedikit, tapi mereka bisa menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan, menjadi anak-anak yang panutan. Semoga kelak nanti besar nanti mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa, taat kepada orang tua, taat kepada agama, takut akan orang tua, dan terutama takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa yang dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu ini diberikan kelancaran ya Tuhan, dan semoga adik-adik berkenan dan senantiasa selalu menjadi anak-anak yang setia dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan, dan ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Ya, sebelum kita berdoa, kita mengucapkan terima kasih ya buat kakak yang sudah menyampaikan, sudah membawakan puji-pujian untuk sekolah minggu pada sore hari ini. Terima kasih kakak Sela untuk puji-pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Yati mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada sore hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena kemurahan-Mu hingga kami ada sampai saat ini. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami memberikan persembahan, dan tiba waktunya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Yati yang akan bawakan cerita firman Tuhan pada sore hari ini, dan biarlah Tuhan apa yang disampaikan berasal dari hati Tuhan, dan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita menonton video berikut ini ya. Sekali lagi, Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar.
banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya masih ingat cerita minggu lalu nggak? Ya, cerita minggu lalu itu tentang apa? Ya, tentang Yunus di perut ikan. Nah, adik-adik ini ada pertanyaan ya. Apa yang Tuhan perintahkan untuk Yunus lakukan? Ya, Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe dan memperingatkan orang-orang di sana. Nah, tetapi kemana Yunus pergi? Apakah saat Tuhan Yesus perintahkan Yunus langsung pergi ke Niniwe? Ya, tidak adik-adik. Yunus ternyata tidak pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Nah, apa yang terjadi? Apa yang Yunus ketahui waktu ia melihat badai yang ganas dan gelombang yang sangat tinggi itu? Ya, karena waktu dia mau pergi ke Tarsis, Yunusnya naik kapal laut, ya, sehingga saat di tengah laut dia menghadapi badai yang ganas dan gelombang yang sangat tinggi, yang sangat menakutkan. Ya. Jadi Yunus tahu bahwa Tuhan mengirimkan badai karena ketidaktaatan Yunus kepada Tuhan. Ya, pertanyaan berikutnya lagi ya. Di mana Yunus berada waktu ia bertobat dan memuji Tuhan? Ya, adik-adik ingat nggak kemarin ceritanya di mana Yunus itu bertobat dan memuji Tuhan? Iya, adik-adik, ternyata Yunus saat dia bertobat itu dia ada di dalam perut ikan. Kira-kira perut ikan wangi nggak ya?
pasti sangat bau ya. Tapi ya itulah perjalanan Yunus karena ketidaktaatannya. Ketika dia sadar dan dia bertobat, dia ada di dalam perut ikan. Ya, terus pertanyaan berikutnya lagi ya. Apa yang Yunus akui di dalam doanya? Ya, Yunus mengakui bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan Yesus. Keselamatan hanya berasal dari Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Yunus sendiri mengalami keselamatan yang dari Tuhan? Nah, adik-adik semuanya, pada saat itu ikan besar memuntahkan Yunus di daratan, maka Yunus menarik napas dalam-dalam ya. Mungkin seperti itu ya, dia narik napasnya karena apa? Ketika dia dimuntahkan di darat, dia merasa lega gitu dan bersyukur bahwa saat itu dia bisa melihat matahari. Dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dia bisa kembali menghirup udara yang segar. Lalu dia dalam keadaan lemah karena selama 3 hari dia tidak makan dan tidak minum. Tentunya bahwa badannya sangat lemah sekali. Badannya sangat lemah sekali adik-adik, sehingga Yunus tidak bisa bangun karena dia dalam keadaan tidurnya. Dia bersyukur kepada Tuhan Yesus dan dia berkata bahwa terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan saya. Dan di dalam doanya dia pun berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan tolonglah saya. Berikan saya kekuatan. Berikan saya kekuatan supaya saya bisa berjalan. Bisa bangun dan bisa berjalan. Lalu adik-adik, Yunus kemudian dia bisa duduk. Kemudian dia berusaha untuk bangun. Ya, ketika dia berusaha untuk bangun, maka dia merasakan ada kekuatan yang baru di dalam tubuhnya. Ya, adik-adik tahu nggak siapa yang kasih kekuatan itu? Iya, Tuhan Yesus yang kasih kekuatan yang baru itu kepada Yunus. Nah, tiba-tiba dia mendengarkan suara. Ya, Tuhan berkata kepada Yunus bahwa Yunus, pergilah ke Niniwe. Ya, pergilah ke Niniwe dan beritahukanlah apa yang kusampaikan. Ya, jadi Tuhan perintahkan lagi kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, adik-adik, kira-kira pada saat Tuhan Yesus pada saat Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, apakah dia melarikan diri lagi? Iya, ya pastinya dia tidak melarikan diri lagi, tetapi dia mulai taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan perintah yang sudah Tuhan sampaikan kepadanya. Ya, tentunya bahwa Yunus berangkat dari tempat dia berada itu pergi ke Niniwe itu adalah membutuhkan waktu yang cukup lama adik-adik ya, karena tempatnya sangat jauh. Jadi dia butuh 3 hari dalam perjalanan untuk pergi ke Niniwe. Dan ketika dia sampai di sana, dia memasuki kota gerbang, dia melihat, wah, menyeramkan juga ini ya, sangat menakutkan orang-orangnya. Tetapi dia ingat akan pertolongan Tuhan, maka dia terus berjalan dan pintu gerbang dibukakan dan dia masuk ke kota Niniwe. Dan di dalam perjalanan itu seharian dia berjalan di kota Niniwe, dia melihat, dia mengamati orang-orang yang ada di kota Niniwe adik-adik. Karena di sana dikatakan bahwa di Niniwe itu adalah kota yang sangat luas ya, dengan bangunan-bangunan yang indah ya, tetapi itu tidak mempengaruhi, tidak membuat hati Yunus senang ya. Ketika dia melihat gedung-gedung yang mewah, yang bagus ya, dia tidak senang untuk melihat, tidak membuat dia terlalu bergembira dengan melihat gedung-gedung itu ya. Dan dia berjalan, dia mengamati orang-orang yang ada di Niniwe. Dan
Yunus berkata bahwa orang-orang yang ada di Niniwe itu muka mereka itu tidak bersahabat dengan kita, tidak bersahabat dengan Yunus. Dia melihat muka mereka itu tidak melihat Yunus itu ya seperti musuh lah, mereka tuh nggak bersahabat gitu ya. Terus dia melihat juga prajuritnya, muka mereka juga tidak bersahabat, orangnya sombong dan kasar ya. Lalu Yunus melihat mereka dan dia melihat bahwa orang-orang itu ketika mereka berperang maka mereka akan melukai laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak ya. Mereka tuh nggak ada belas kasihannya kepada orang ya. Makanya dalam hati Yunus bahwa ini orang-orang ini pantas dihukum, ini orang-orang ini pantas dihukum. Tuhan itu seharusnya nggak usah kasih pengampunan buat mereka, seharusnya nggak usah kasih peringatan buat mereka ya. Itu hatinya Yunus sebagai manusia karena melihat orang-orang yang begitu kejam terhadap orang lain. Nah, Kayati pernah baca tentang orang-orang Niniwe ini. Dikatakan bahwa orang-orang Niniwe ini kalau menghukum orang itu sadis ya. Mereka tuh menghukum orang itu sadis. Nanti ya biarkan saja mereka dihukum, tetapi dia ingat lagi pengalamannya di perut ikan. Dia bilang, oh iya, tidak, saya harus menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan supaya orang-orang ini bertobat. Dan dia di dalam kota itu seharian dia berkata bahwa 40 hari lagi Tuhan akan Tuhan akan tunggal balikan kota Niniwe ini. Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe ini kalau kalian tidak bertobat. Ya. Dan sepanjang hari dia perkatakan firman Tuhan itu, dia perkatakan perintah Tuhan itu bahwa 40 hari lagi kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Ya. Dan mendengar itu ternyata Tuhan, orang-orang Niniwe itu tergerak hati mereka dan mereka mau bertobat. Mereka mau berubah dari kelakuan mereka yang jahat itu. Yang selama ini mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu yang benar. Ternyata ketika Tuhan suruh Yunus untuk kasih tahu bahwa mereka harus bertobat, karena perbuatan mereka itu tidak berkenan di hati Tuhan, maka mereka bertobat. Mereka takut kota mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Murka Tuhan turun atas kota mereka. Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Maka mereka mulai bertobat. Mereka meninggalkan baju-baju mereka yang bagus-bagus dan mereka memakai baju berkabung. Baju untuk menandakan bahwa mereka mau bertobat. Jadi semua orang, baik orang tua, anak muda, anak-anak semua memakai baju berkabung. Mereka berkabung bahwa mereka mau supaya kota mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kalau bisa belas kasihan turun dan kota mereka tidak dihancurkan oleh Tuhan. Dan terdengarlah suara itu sampai kepada Raja Niniwe pada saat itu. Dan ketika Raja mendengar hal itu, adik-adik, Raja pun turut meninggalkan singgasananya dan meninggalkan baju yang indah-indahnya dan memakai baju berkabung ya. Mereka memakai baju berkabung untuk mereka ikut bersedih ya. Dan katanya rajanya itu bukan cuma duduk di bawah dan pakai baju berkabung ya adik-adik ya, tapi katanya rajanya turun dan duduk di abu dengan pakai baju yang berkabung ya. Baju berkabung itu seperti apa ya? Kalau dibilang kayak baju karung gitu ya, nggak bagus lah gitu. Jadi menunjukkan bahwa mereka benar-benar hati mereka itu mau supaya Tuhan menyelamatkan kota mereka, yaitu kota Niniwe. Dan mereka mau kalau bisa Tuhan oleh belas kasihan Tuhan menarik kembali perkataan Tuhan yang begitu kejam untuk menghancurkan. Tuhan menarik kembali kata-katanya atau rancangan Tuhan itu ditarik kembali untuk tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Dan benar-benar mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa banyak orang yang benar-benar dengan sungguh-sungguh hati mereka mau datang kepada Tuhan untuk minta. Mereka
mau meninggalkan kejahatan mereka, mereka mau bertobat dari kejahatan-kejahatan mereka, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Dan bukan cuma manusia, ternyata Tuhan melihat bahwa begitu banyak binatang yang tidak makan rumput dan tidak minum air. Semua benar-benar tidak bekerja, mereka diam dan menunjukkan penyesalan mereka kepada Tuhan bahwa benar-benar kami mau berubah ya dari kejahatan mereka. Sehingga Tuhan pada saat melihat itu, belas kasihan turun dan menyelamatkan kota Niniwe. Adik-adik, kalau Tuhan bisa buat menyelamatkan kota Niniwe, ya, melihat orang-orang yang berbuat jahat itu, Tuhan tidak membenci mereka, tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa apa yang mereka buat itu salah dan mereka harus minta sama Tuhan untuk bertobat, ya. Dan dengan kerelaan hati mereka, ketika mereka bertobat, maka Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengangkat kembali, menarik kembali rancangannya untuk menghancurkan kota itu dan membebaskan kota itu, karena orang-orangnya kembali percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bukan cuma kota itu, tapi kita pun demikian. Kalau kita bikin kejahatan, ya, kita ingat-ingat minggu kemarin kita mungkin lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita hari-hari kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus untuk mengampuni kesalahan kita, kejahatan kita, perbuatan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dia mengampuni kita karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih, yang mau supaya anak-anaknya itu bertobat, berjalan dalam kehendaknya Tuhan Yesus, berjalan dalam maunya Tuhan Yesus, ya. Tuhan mau supaya kita ikutin perintahnya. Jadi ketika kita belajar ke topik hari ini, kita mau belajar ada berapa hal yang perlu kita ambil dari kisah Yunus ketika dia dimuntahkan dari perut ikan. Bahwa ketika dia menyampaikan kepada orang Niniwe, kita mau belajar bahwa kita harus hidup taat kepada Tuhan. Terus yang kedua, bahwa kalau kita punya kesalahan atau kita melakukan kejahatan di mata Tuhan, kita harus cepat-cepat datang untuk minta Tuhan, bertobat dan minta Tuhan mengampuni kita. Karena Tuhan penuh kasih dan akan mengampuni setiap kesalahan kita. Amin. Ya, adik-adik, seperti ayat hafalan kita hari ini di Amsal 28 ayat 13b yang berkata bahwa siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Ya, itu dari Amsal pasal 28 ayat 13b. Nah, maksudnya meninggalkan apa, adik-adik? Maksudnya siapa yang mau mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya, maka dia akan disayangi oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari kehidupan Yunus ketika dia tidak taat dan Tuhan menyelamatkannya. Dan dia mau melakukan perintah Tuhan dan Tuhan berkarya atas hidupnya sehingga bangsa Niniwe boleh bertobat dan bangsa mereka dibebaskan. Dan kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan yang selalu menolong kami ketika kami melakukan pelanggaran. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong anak-anak-Mu untuk mengerti, memahami firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Wah, adik-adik masih senantiasa mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian untuk Tuhan Yesus. Terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Tiba saatnya kakak menutup perjumpaan ibadah hari ini. Ya ampun, sedih banget. Tapi gak apa-apa, minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu.
Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas ibadah hari ini. Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Adik-adik juga baru saja mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga berkenan di hati mereka, dan mereka senantiasa menjadi anak yang setia, menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik yang besok akan kembali bersekolah seperti biasa ya Tuhan, dan mungkin sudah kembali lagi ke sekolah seperti biasanya. Walaupun masih dalam keadaan mengikuti protokol kesehatan, tetapi berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka tetap bisa fokus dalam mengikuti studi. Berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan, dan tidak lupa juga berkati orang tua mereka ya Tuhan yang harus mencari nafkah di luar maupun di dalam rumah ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau jamah ya Tuhan. Kemudian tidak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak yang mengajar di sekolah Minggu GSD Arasi ya Tuhan, untuk Tante Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sela ya Tuhan. Berkati mereka selalu ya Tuhan, berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami masih jauh dari kata sempurna ya Tuhan, tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada adik-adik Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup perjumpaan kami di ibadah online ini ya Tuhan. Berkati adik-adik selalu ya Tuhan, agar menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat sore adik-adikku semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan salam. Semoga kalian besok belajarnya harus tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. God bless you all. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jalan serta Yesus.